Halo para orang tua, kita berjumpa dalam program Mini Parenting di channel YKB GKI TV bersama Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Saya Emmanuel Satyo Yuwono. Kita akan berbincang tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia parenting. Kali ini dengan topik jangan paksa anak jadi juara. Sebagai orang dewasa yang telah menjalani berbagai pengalaman hidup, ayah bunda tentu menyadari bahwa dalam kehidupan setiap manusia akan menghadapi persaingan, tantangan kehidupan yang keras, dan kehidupan yang seringkali tidak terduga. Hal ini menyebabkan ayah bunda memiliki kekhawatiran yang cukup besar terhadap masa depan si kecil. Apakah si kecil dapat tumbuh dewasa dengan mencapai keberhasilan baik dalam karir, keuangan, dan kehidupan pribadi? Kekhawatiran tersebut kadang dihadapi dengan cara atau situasi berlebihan dalam mendidik si kecil. Sedari kecil, anak selalu didorong untuk jadi juara dalam berbagai kompetisi. Sebagai contoh misalnya, dalam prestasi akademis, beberapa orang tua menganggap keberhasilan akademis si kecil sebagai tolak ukur keberhasilan anak di masa depan, sehingga menuntut anak untuk memiliki nilai bagus atau menjadi juara di kelas. Sehingga beberapa orang tua mengikutkan anak pada berbagai kegiatan les dengan keyakinan bahwa semakin banyak kegiatan ekstra atau les yang diikuti anak, maka semakin besar peluang anak mengembangkan potensinya. Dalam situasi lain, kadang orang tua secara sadar maupun tidak sadar sering membanding-bandingkan si kecil dengan anak lain yang memiliki prestasi yang lebih baik, dengan tujuan memberi contoh pada anak dan harapan agar anak lebih termotivasi. Hal-hal tersebut dilakukan dengan harapan agar anak memiliki kehidupan yang berhasil dan lebih baik di masa dewasanya, atau karena adanya ego pribadi atau prestis dari orang tua, agar anaknya dapat lebih baik daripada yang lainnya, atau dirinya di masa lampau, atau karena faktor mengikuti tren. Para orang tua tidak menyadari bahwa ada dampak negatif yang terjadi pada sang anak. Meraih prestasi atau menjadi juara memang bukan sesuatu yang salah. Namun, memaksakan anak untuk harus juara bisa menimbulkan beberapa konsekuensi yang berpotensi merugikan si anak. Antara lain, anak mungkin merasa tertekan dan cemas karena beban yang terlalu besar untuk selalu berhasil. Rasa takut akan kegagalan dapat mengganggu kesejahteraan mental mereka. Fokus yang terlalu besar pada pencapaian akhir seringkali membuat anak kurang menghargai proses belajar karena terlalu fokus pada target prestasi. Tekanan untuk selalu unggul dapat menyebabkan anak kurang memiliki waktu untuk mengembangkan keterampilan sosial. Tekanan yang terus-menerus untuk meraih keunggulan dapat meningkatkan resiko masalah kesehatan mental, seperti kecemasan, depresi, dan mungkin juga gangguan makan. Memaksa anak untuk selalu fokus pada pencapaian akademis atau olahraga tanpa memberi mereka waktu untuk bersantai dapat menghambat perkembangan keseimbangan hidup. Memaksa mereka untuk mencapai standar tertentu tanpa memperhatikan bakat dan minat mereka bisa membuat mereka merasa tidak dihargai dan tidak bahagia. Lalu, bagaimana idealnya orang tua memberikan dan mendukung pendidikan anak? Sebagai orang tua, kita semua menginginkan yang terbaik untuk anak-anak kita. Namun penting untuk diingat bahwa
Mengembangkan potensi anak tidak selalu berarti mendorong mereka menjadi juara atau memaksa mereka mencapai standar tertentu. Prinsip-prinsip penting dalam parenting positif dapat membantu kita menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak tanpa memberikan beban yang berlebihan. Prinsip yang pertama adalah bahwa setiap anak unik dengan potensi dan bakatnya sendiri. Sebagai orang tua, berikan dukungan tanpa mengesampingkan minat dan keunikan setiap anak. Memberikan apresiasi pada perbedaan akan membantu mereka merasa diterima dan dihargai. Prinsip yang kedua adalah memberikan tanggung jawab sesuai usia anak adalah cara untuk mengembangkan kemandirian. Ini menciptakan rasa percaya diri dan kemampuan untuk mengatasi tantangan-tantangan hidup. Karena pada prinsipnya, hidup itu adalah rangkaian pengambilan keputusan yang selalu ada resiko dan tanggung jawab di baliknya. Prinsip yang ketiga adalah ajarkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, empati, dan juga tadi tanggung jawab. Anak yang memahami nilai-nilai ini cenderung menjadi individu yang bertanggung jawab dan peduli. Prinsip yang keempat, alihkan fokus dari hasil akhir menuju proses belajar. Anak yang fokus pada proses cenderung lebih menikmati belajar dan mampu mengatasi kegagalan dengan lebih baik. Prinsip selanjutnya adalah penting untuk membangun komunikasi terbuka dengan anak-anak. Mereka harus merasa nyaman berbicara tentang perasaan, tentang tantangan, dan juga mungkin keberhasilan mereka. Dengan cara ini, kita dapat lebih memahami kebutuhan dan harapan mereka. Dan terakhir, menyadari batasan dan kemampuan anak membantu kita menetapkan harapan yang realistis. Tidak semua anak memiliki kemampuan yang sama, dan itu normal. Meresapi kemampuan mereka, memberi mereka kepercayaan diri untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip parenting positif ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan membangun dasar yang kuat bagi perkembangan anak-anak kita. Dengan memberikan dukungan tanpa tekanan berlebihan, kita membantu mereka tumbuh menjadi individu yang bahagia, seimbang, dan penuh potensi. Mendidik anak untuk menjadi pintar adalah harapan yang wajar, tetapi penting untuk menghindari pendekatan yang memaksa atau memberikan tekanan berlebihan. Terima kasih telah bergabung dalam program Mini Parenting. Silahkan like dan subscribe channel ini. Jangan lupa share juga kepada rekan orang tua lainnya. Selamat berproses dan sukses. Terima kasih.